Salam bahasa, bahasa Indonesia. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti video pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar teks cerita fantasi kelas 7. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat pada Ananda karena sudah mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Semoga di tingkat ini Ananda lebih giat belajar dan semakin semangat. Materi pembelajaran KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Apakah kekuatan es pada Frozen? Kekuatan tongkat pada Harry Potter? Richter Sempra! Dan sebuah spons bisa hidup di bawah laut pada SpongeBob itu nyata? Tidak, itu fantasi. Imajinasi. Pengertian cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks yang bersifat fiktif atau khayalan yang bersumber dari imajinasi penulis. Hal-hal yang tidak bisa terjadi dalam dunia nyata dapat terjadi pada teks cerita fantasi, dan cerita fantasi memuat hal-hal yang di luar logika. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, cerita mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap dunia khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas kehidupan nyata. Yang ketiga, peristiwa yang dialami tokoh dapat terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan nyata dan latar yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Keempat, tokoh yang unik dan penuh kesaktian. Kelima, bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Keenam, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Jenis-jenis cerita fantasi. Yang A, cerita fantasi total. Semua yang terdapat pada cerita tidak ada dalam kehidupan nyata, baik itu dari segi latar, tokoh, dan peristiwa. Contohnya, cerita fantasi SpongeBob dan Frozen, yang semua unsur cerita tidak ada dalam kehidupan nyata. B, cerita fantasi irisan. Pada cerita fantasi irisan ini, masih ada sebagian cerita yang menggunakan latar, tokoh, dan peristiwa yang ada pada dunia nyata. Contohnya, Nabila baru saja memiliki rumah baru di Bukit Tinggi. Nuansa rumahnya penuh dengan benda-benda kuno. Salah satunya adalah guci dengan bentuk yang unik. Saat sedang membersihkan rumah, Nabila melihat sebuah guci yang mengeluarkan cahaya dari dalam. Dengan penasaran, Nabila menghampiri dan melihat cahaya yang menembus dari dalam guci tersebut. Tiba-tiba, cahaya tersebut mendorong Nabila masuk ke dalam guci yang menembus lorong waktu pada zaman penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Nama tokoh dan tempat pada cerita di atas masih ada dalam kehidupan nyata, yaitu Nabila dan kota Bukit Tinggi. Berdasarkan latar cerita. A, cerita fantasi sezaman. Latar yang digunakan pada cerita hanya satu masa saja, misalnya masa sekarang atau masa lalu saja. Yang B, cerita fantasi lintas waktu. Latar yang digunakan pada cerita ini lebih dari satu masa, misalnya cerita yang dimulai pada masa kini, kembali ke masa prasejarah, atau maju ke masa depan. 4. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama, tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. 2. Alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Alur terbagi atas 3 macam. Yang A, alur maju, yaitu apabila cerita tersebut berlanjut tanpa mengulang masa lalu. Yang B, alur mundur, yaitu jika cerita mengulang masa lalu. Yang C, alur maju mundur, yaitu jika cerita maju kemudian mundur atau mengenang masa lalu. 3. Tokoh dan penokohan, yaitu karakter dan pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. 4. Latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. 5. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Apakah pemeran utama dalam cerita, sampingan, atau tidak ada dalam cerita. 6.
amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerita dan penokohan. Ananda semua, demikianlah pembahasan tentang materi cerita fantasi. Ibu harap Ananda semua dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Semoga materi kali ini dapat memotivasi Ananda untuk membuat cerita fantasi dengan kreasi dan imajinasi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.